Warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa Maduna Sera TV. Pada sore ini kita akan mewawancari Ustadz Mas Gus Taufik MPD terkait tentang permasalahan pernikahan. Oke, sekarang kita akan ke Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ingin bertanya, Iya. kenapa hari-hari ini banyak orang menikah tapi sering cerai? Itu Faktornya mempengaruhi apa mungkin gitu ya? Iya, Faktornya apa gitu? Iya. Kenapa banyak orang yang nikah dan cerai? iya. Baik, akan kami jawab. Sebelumnya saya sapa dulu kepada seluruh pemirsa Nasira TV ya, dimanapun Anda berada. Memang itu menjadi problematika yang umum terjadi. Kenapa banyak orang-orang menikah dan cerai padahal usianya mungkin juga tergolong masih muda dan usia pernikahannya juga baru sebentar gitu ya. Menurut saya, kenapa banyak terjadi perceraian bahkan di Kabupaten Kebumen ya, saya bertempat itu pernah menduduki juara pertama angka perceraian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Ternyata faktornya adalah banyak pernikahan dini, Mas. Jadi baru lulus SMA, baru lulus MTS, terus menikah. Padahal mereka itu tidak mempunyai bekal yang cukup bagaimana cara membangun rumah tangga yang benar. Mungkin pikiran mereka, mohon maaf ya, yang namanya pemuda lagi buber-bubernya itu menikah itu yang ada di pikiran mereka itu hanya sebatas seksual. Ya padahal bukan hanya itu saja. Masalah kawin itu mudah, tapi bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah itu tidak semudah yang anak-anak bayangkan ya. Kadang-kadang kan seolah-olah ketika tujuannya menikah hanya untuk seksual, untuk hubungan suami istri, itu ketika sudah bosan ya udah cerai. Padahal mereka dalam hal nafkah juga belum mampu, belum mumpuni gitu kan. Ini juga menjadi faktor. Masih kecil, belum pengalaman kerja, belum ada gitu. Tapi kalau memang sudah terpaksa harus menikah, ya memang harus dinikahkan sekalipun belum cukup umur. Karena anak kecil pun menikah juga hukumnya sah ya. Tapi rata-rata kebanyakan mereka kan sebenarnya belum terlalu wajib untuk menikah lah. Artinya ketika masih bisa ditunda, tunda dulu aja. Kita mencari ilmu, bukan mencari harta ya. Kalau harta dicari setelah menikah nggak apa-apa. Ya tuku wedhus sesit apa tuku suket sesit, ngeliat suket sesit apa tuku wedhus desit gitu kan. Ya ibaratnya kan gitu, menikah dulu baru mencari rizki. Insya Allah Allah kasih rizki. Tapi yang pokok adalah ilmu terkait dengan masalah pernikahan. Maka dari itu Kementerian Agama itu akhir-akhir ini kan menghimbau kepada catin atau calon pengantin ketika hendak menikah itu dimohon untuk diklat ya, atau apa bahasanya, untuk mengikuti bimbingan pernikahan, binwin ya, bimbingan perkawinan. Jadi nanti akan diajari bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Gampang untuk mencari tanda-tanda keluarga yang sakinah, keluarga yang bagus. Itu bagaimana? Yakhruju minhum dhahikan wa yadkhulu ilaihim dhahikan. Ciri-ciri keluarga yang sakinah itu ketika keluar masuk rumah itu pasti dengan tersenyum ya. Mau berangkat kemana, sang ayah pamit kepada sang istri, istri cium tangan suami, salam gitu kan. Itu walaupun perginya hanya sebentar saja, tapi ketika ini dibiasakan itu akan menjadi romantis di antara keluarga Anda. Yang nomor 2, qani'un ya. Antara suami istri harus bisa merasa puas dan harus bisa memuaskan. Masalahnya ketika tidak merasa puas dan melihat tetangga itu suaminya lebih cakep, tetangga itu istrinya lebih cantik, aduh istri saya kalah saing, aduh bahaya kalau seperti itu. Jadi harus ada kepuasan tersendiri.
mau jelek, mau gemuk, mau krempeng, mau kayak apa bentuk istri atau suami Anda, itu syukurilah karena itu jodoh yang Allah pertemukan. Oke, jadi jangan terlalu banyak melihat melihat hal-hal di luar itu. Yang apa adanya itulah dilihat, disyukuri aja gitu. Ya, jadi itu tanda daripada merasa puas, gitu. Juga bisa memuaskan ya, bisa memuaskan orang itu kan ya, kepuasannya macam-macam, baik kepuasan batin maupun dohir gitu ya. Nah, kepuasan dohir jelas nafkah dohir, kepuasan batin nafkah batin ya. Seperti seksualitas itu juga penting karena seorang itu urusan seks itu memang sama dengan kebutuhan mereka akan makan gitu ya kalau sudah beristri. Jadi ketika nggak bisa memuaskan ya hati-hati gitu, harus berobat, harus bagaimana gitu kan. Yang selanjutnya yang nomor 3, ciri-ciri orang yang bahagia keluarganya adalah masturun. Artinya antar suami istri itu harus saling menutupi keburukan-keburukannya. Karena Allah aja di Al-Quran mengatakan, berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, gitu kan. Anda sebagai gampangannya suami itu sebagai penutup atau pakaian istri, istri sebagai pakaian suami. Jangankan aib Anda atau permasalahan Anda yang negatif itu keluar terdengar sampai tetangga. Ya, sampai keluar kamar aja nggak boleh. Misalkan bagi Anda yang masih kumpul dengan mertua, maka jangan sampai mertua itu tahu permasalahan Anda yang negatif. Ya, kekurangan Anda itu jangan sampai tahu. Ya, saya kira itu dulu lah. Ketika balik terhadap pertanyaan tadi, ya udah, itu masalahnya adalah kurang pendidikan akan ilmu pernikahan. Orang yang sudah mondok bertahun-tahun aja, orang yang sudah ngaji berkali-kali aja, itu kan juga banyak terjadi kasus seperti itu, mufarokoh, kasus perceraian. Apalagi orang yang pernah ngaji, mohon maaf, bukan berarti meremehkan orang yang nggak mondok ya. Bisa jadi orang yang nggak mondok itu juga bisa lebih utuh keluarganya ya. Tapi ini masalah ilmu ya. Ilmu itu harus benar-benar dipelajari dan dipraktikkan. Itu kepengen keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, anti perceraian. Ya, saya kira itu dulu Mas Jumat. Penjelasan sore ini kita hampir sampai ya ke Perembun. Ditutup Mas, ditutup aja, ini mau sampai. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas. Pertanyaan siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya mungkin. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.